tanda taubat itu adalah air mata penyesalan atas kesalahan yang dilakukan di waktu yang lalu. Wal khauf minal wuqu' fi dzan, dan takut terjatuh lagi ke dosa tersebut. Wa hijranu ikhwanis su', dan meninggalkan teman-teman atau sahabat-sahabat yang buruk. Ahabul a'mali ilallah adwamu hawa inqal. Amalan yang paling Allah cinta itu yang paling kontinu, yang paling rutin, walaupun sedikit atau sebentar. Dan ulama kita punya kaidah man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten di satu titik, maka dialah yang akan tumbuh. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik sehingga kita bisa bersama dengan Riyadhus Shalihin. Dan di bab kedua ini kita sudah jelaskan apa itu tobat. Mau tobat secara bahasa itu apa, hadirin? Kembali. Dan secara istilah, kembali kepada Allah, kembali ke ketaatan kepada Allah dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dari maksiat ke ketaatan. Kembali dari kekufuran atau kesyirikan ke iman dan tauhid. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa tobat itu level tertingginya adalah kembali dari kesyirikan dan kekufuran kepada iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di level berikutnya kembali dari dosa besar kepada ketaatan. Lalu di level berikutnya kembali dari dosa-dosa kecil kepada ketaatan dan amal soleh lagi-lagi. Itulah 3 tingkatan taubat yang dijelaskan para ulama. Lalu kita juga jelaskan bahwa ternyata taubat itu hukumnya wajib. Wajib, bukan sunnah. Maka apabila seseorang bermaksiat dan dia tidak bertobat, maka dia kena 2 dosa. Dosa maksiat itu dan dosa dia tidak bertobat. Orang berzina terus dia nggak tobat, maka dia dapat dosa zina dan dia dapat dosa nggak tobat. Jadi keliru orang mengatakan, emangnya Allah masih mau terima gue jadi hambanya? Gue kan udah kotor. Justru kalau lo nggak kembali ke Allah, lo kena dosa lagi. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, taubat itu hukumnya wajib. Jika dikerjakan dengan niat ikhlas dapat pahala. Kalau enggak, kena dosa lagi. Itu yang perlu kita camkan. Lalu kita telah jelaskan apakah semata-mata kembali kepada Allah. Kita lihat ada orang berubah gitu ya. Dulu tuh kerjaannya mabok lah, suka hangout lah, atau melakukan kesyirikan. Tiba-tiba sekarang rajin ke masjid, lalu aktif di dunia dakwah dan seterusnya. Apakah 100% atau dipastikan tobatnya diterima? Oh, belum tentu. Ada syarat. Ada syarat. Syaratnya apa aja? Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Adapun orang yang taubat tapi nggak ninggalin, pokoknya gue taubat bro. Nanti malam ada kajian di Masjid Akan, ada, gue datang. Habis kajian kembali lagi maksiat. Loh, lo nggak langsung pulang? Biasa lah. Kita clubbing dulu. Loh, bukannya tobat? Nah kan gue udah ngaji nih. Habis ngaji nggak apa-apa dong, seneng-seneng. Loh, itu bukan taubat mas. Taubat itu Anda tinggalin tuh. Anda tinggalin. Anda tinggalkan, itu taubat. Udah nggak apa-apa minum-minum. Abis ini kan kita mau ke pengajian.
itu bukan tobat. Tobat tuh tinggalin, itu tobat. Terus yang kedua apa? An-nadam, menyesal atau menyesal. Dan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad apa? An-nadamu taubah. Penyesalan itu inti dari taubat. Harus ada penyesalan. Dan penyesalan kenapa saya berbuat maksiat itu. Bukan menyesal karena ketangkep. Gue nyesel banget nih. Kenapa gue ketangkep? Loh, jadi kalau nggak ketangkep, ya setahun 2 tahun lagi lah. Gimana ini? Ini menyesal bukan karena nyesel bukan karena kegerebek, nyesel bukan karena ketangkep, nyesel bukan karena kepergok pasangan. Aduh, gue nyesel banget. Kenapa emang? Ya, waktu di hotel kepergok sama bini gue, sama anak gue. Kok nyesel banget. Tuh, ini nyeselnya kepergok. Jadi zina aja dia gak nyesel. Nyesel kenapa bermaksiat, sebagaimana yang kita nukilkan dari keterangan para ulama kita. Harus ada penyesalan. Lalu yang berikutnya, bertekad untuk tidak jatuh ke dosa itu lagi. Ingat, bertekad, al-azm. Adapun ketika sudah bertekad tapi 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian dia terjatuh ke dosa yang sama, tobatnya sah apa tidak? Tobatnya sah, dan dia harus tobat lagi untuk maksiat yang baru ini. Tapi tobat yang sebelumnya sah. Loh, gimana sih? Iya, karena bedakan antara 2 kotak yang berbeda. Kotak yang pertama bertekad untuk tidak melakukan maksiat itu. Kotak yang kedua terjatuh kembali. Padahal dia nggak ada, dia udah serius, aku harus tinggalin, aku harus berubah. Ya, namanya manusia. Seringkali kita khilaf. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Nabi SAW bersabda, semua Bani Adam itu banyak sekali melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik dari mereka yang paling banyak bertobat kepada Allah. Lalu 3 syarat ini ditambah lagi 2 oleh para ulama yang lain. Untuk semakin mengkelirkan pemahaman tentang syarat tobat ini di dalam diri kita. Apa tambahan lagi? Yang pertama, ikhlas karena Allah. Kita ini meninggalkan karena Allah, bukan karena lain. Mas, kalau boleh tahu kenapa sih Mas tinggalkan zina? Ya, aku tuh tinggalkan zina karena takut kena penyakit mengerikan. Tuh, jadi bukan karena Allah, tapi karena takut terkena penyakit mengerikan. Gue salut sama lo ninggalin drugs dan segala macam itu. Kalau boleh tahu kenapa? Alasan gue, biar gue punya masa depan. Gue nih punya cita-cita. Gue pengen sukses. Gue pengen punya perusahaan. Oh, bukan karena Allah. Apa maksudnya? Jadi dia bukan karena Allah. Karena masa depannya di dunia. Maka walaupun dia tinggalin, itu dosa gak hilang tuh. Kecuali Allah kasih rahmatnya. Dan jika itu bukan kesyirikan. Jadi kesannya udah ini, tapi ini belum dihilangin nih. Belum dihapus. Itu yang perlu kita camkan. Ikhlas. Jadi hanya karena Allah. Mungkin kita, jadi
Aku bisa kondisikan istriku misalnya, aku bisa kondisikan suamiku, aku bisa kondisikan anak-anak, dan aku punya kemampuan untuk menutup ini terus kalau aku mau lanjutkan. Tapi bukankah Allah maha melihat? Bukankah Allah maha mengetahui? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah maha mengetahuinya? Wallahu bima ta'maluna basir. Allah kan maha melihat. Saya harus berhenti. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat yang terakhir apa? Sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Artinya ternyata taubat itu ada jangka waktu. Ada jangka waktu. Dan jangka waktunya berapa? 2. Jangka waktunya 2. Yang pertama, secara personal. Setiap kita beda-beda. Kenapa? Karena waktu taubat setiap kita adalah ajal kita masing-masing, dalam arti ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ketika kata para ulama, idza ayanal maut, jika maut sudah real di depan mata kita. Ketika sudah sakratul maut. Dan banyak dalil di antara hal tersebut. Di antaranya misalnya surat An-Nisa ayat 18 yang sudah kita angkat. Kata Allah, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Sehingga sampai ketika datang kematian, dia baru bilang, aku tobat sekarang. Gak diterima. Dan ini juga taubatnya Fir'aun dalam surat Yunus ayat 90. Dan Fir'aun kan taubatnya mantap banget jamaah. Qala amantu annahu la ilaha illa ana annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali yang diimani oleh Banu Israel, Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Bayangkan, mantap banget. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kok baru sekarang Firaun? Selama ini engkau maksiat. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan kau membuat kerusakan. Tidak diterima sama Allah. Karena sudah melampaui batas. Dan yang berikutnya, saudaraku yang Allah muliakan, batas waktunya secara umum sampai matahari terbit dari barat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah 5 syarat yang sudah kita ulas pada pertemuan yang lalu. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, camkan baik-baik 5 syarat ini. Camkan baik-baik 5 syarat ini. Ini hal yang sangat penting. Karena ini taubat adalah kewajiban seumur hidup. Kewajiban seumur hidup. Maka kita harus tahu syarat-syaratnya. Dan bukan hanya ngasal meninggalkan begitu aja. Harus ada penyesalan, itu paling penting. Perkataan Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi, beliau mengatakan apa dalam kitab Siyar, dinukilkan beliau mengatakan alamatu taubah al-buka ala masalaf. Tanda taubat itu adalah air mata penyesalan atas kesalahan yang dilakukan di waktu yang lalu.
wal khauf minal wuqu' fi dzan, dan takut terjatuh lagi ke dosa tersebut. Wa hijranu ikhwanis su, dan meninggalkan teman-teman atau sahabat-sahabat yang buruk. Itu harus tinggalin, itu kata para ulama, tinggalin sahabat-sahabat yang buruk. Teman-teman dekat yang kalau kita bareng ngarahinya kepada maksiat, pembicaraannya maksiat, negatif, bangkai orang. Oh, bangkai orang, Ustaz, maksudnya gibah. Kan Allah mengatakan itu gibah, bangkai, makan bangkai. Males-malesan, ngajak minum minuman keras, itu jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu kalau mau tobatnya diterima. Pokoknya jauh ya, pokoknya orang ini arahnya kok ke dunia terus dan maksiat, terus dia ngejelek-jelekin A, jelek-jelekin B, jelek-jelekin C. Saya kalau sama dia nggak ada ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada kepoin orang terus aja, yang ada ngeliat aib orang. Itu pun kalau benar, kalau salah fitnah. Yang ada ngomongin perempuan aja. Pokoknya kayak gitu, itu tinggalkan. Teman-teman yang buruk, itu kata Allah, kalau mau tobat yang benar tinggalin itu. Terus yang terakhir, wa mulazamatul akhyar, dan senantiasa mendampingi orang-orang baik. Mulazamah bukan hanya sekedar kenal, mulazamah, hidup berdampingan, mendampingi orang-orang baik. Mulazamatul akhyar, itu kalau mau tobat mau diterima.